Dan kita lihat lagi hasilnya. Nah, maka hasilnya sudah sesuai yang diinginkan ya. Kita menginginkan warna biru, lalu putih untuk teksnya, tapi bisa di override seperti ini. Halo semuanya, di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang HTML style atau HTML permak pada sebuah website. Dalam membuat sebuah website, kita memerlukan sebuah CSS untuk memperindah atau mempercantik tampilan website sehingga membuat user betah untuk mengakses website kita. Nah, jika kita membuka sebuah website di sini, misalnya saja facebook.com. Nah, teman-teman akan melihat bahwa di sini banyak sekali tampilan warna dan huruf tebal dan bahkan elemen apapun itu memiliki warna. Nah, dengan membuat website seperti ini, tentu saja kita tidak bisa membuat dengan pengetahuan HTML saja. Kita perlu membutuhkan CSS untuk memperindah tampilan website kita. Untuk mengimplementasikannya di sini, kita sudah memiliki aplikasi editor. Silakan buka aplikasi editor teman-teman. Di sini saya mempunyai satu buah file index.html. Untuk mengimplementasikan CSS pada HTML, itu secara umum ada 3 cara, yaitu ada inline style, yaitu melakukan styling langsung terhadap elemen tertentu. Lalu internal style, dia masih satu file dengan dia sama tipikalnya dengan inline style, cuman bedanya adalah nanti ada seksi tersendiri untuk menulis stylingnya. Lalu kemudian ada external style di mana file HTML akan dipisahkan dengan file styling atau CSS-nya. Untuk mengimplementasikan CSS, kita akan coba di satu teknik dulu yang namanya inline style. Nah, di sini kita akan coba membuat beberapa elemen HTML. Misalnya saja saya ingin membuat H1, misalnya dengan nama hello world. Lalu di sini saya akan menambahkan description. Saya sedang belajar HTML dan style CSS. Nah, jika menggunakan inline style, teman-teman perlu mengarahkan styling tersebut ke elemen yang ingin dipermak gitu ya. Nah, di dalam elemen pembuka dari H1 ini atau di sebelum anak panah penutup, saya akan menambahkan atribut bernama style di sini. Nah, di atribut style tersebut saya akan menambahkan sama dengan seperti ini, lalu kutip 2. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa melakukan permak. Misalnya, permak yang ingin saya lakukan adalah saya ingin memberikan warna merah terhadap H1 ini. Maka saya akan mengetikkan color, warna merah dalam bahasa Inggris, red. Nah, jika saya save, dan untuk melihatnya, silakan buka filenya. Lalu, di sini kita open dengan browser. Nah, maka jika dilihat di sini H1 sudah menjadi warna merah. Dan tentunya kita juga bisa melakukan permak terhadap tag P atau paragraf. Di sini saya akan memberikan warna biru dengan tebal ya, dengan styling yang lebih tebal teksnya lebih tebal. Misalnya color, lalu di sini warna biru, dan font weight itu 800. Nah, jika save dan refresh sekali lagi, maka tampilannya akan seperti ini ya. Dan jika dibandingkan, dia lebih tebal daripada ini ya. Sebenarnya sama tebal sih. Kalau kita bandingkan dengan P biasa gitu ya. Kita ketikkan saja langsung lorem ipsum di sini. Nah, maka kelihatan jika P yang tidak tebal akan kurang tebal jika dibandingkan dengan yang seperti ini, yang sudah dipasangkan permak. Nah, itu dengan cara inline style. Nah, kekurangannya dengan inline style seperti ini akan cukup merepotkan jika harus mengimplementasikan satu persatu di elemen HTML-nya.
Maka solusi yang kedua adalah kita bisa menggunakan internal style. Nah, untuk menggunakan internal style, kita cukup pergi ke bagian head ini, lalu sebelum di bagian head penutup ini, kita akan menambahkan tag elemen yang bernama style. Nah, lalu kita akan memberikan permark terhadap selektor yang kita inginkan. Contoh saja kita akan memberikan selektor terhadap H1 ya. Namun sebelumnya saya akan menghapus elemen yang di sini, atau mungkin di comment saja kali ya. Saya akan melakukan kopas ulang di sini, lalu komentar agar tidak menjalankan elemennya. Lalu di sini saya akan menghapus styling inline-nya. Begitu juga dengan tag paragraf yang ada di sini. Oke. Sekarang kita akan melakukan selektor terhadap elemen yang mau di styling ya. Kita ketikkan saja di sini H1, lalu kita bikin kurung kurawal buka dan kurung kurawal penutup seperti ini. Lalu di tengah-tengahnya kita akan memberikan color styling atau styling yang kita sudah terapkan sebelumnya. Misalnya color red, lalu juga untuk paragraf kita bikin seperti ini juga. Lalu kita berikan color berwarna blue dan tentu saja font weight atau ketebalannya 800. Nah, jika kita lihat hasilnya, maka stylingnya akan akan terimplementasi. Dan bedanya dengan inline style tadi, jika kita memberikan selektor langsung terhadap elemennya, maka elemen yang lain, apapun elemen yang terkait, akan berubah stylingnya. Misalnya saja P1 seperti ini. Nah, jika P1 kita definisikan, maka P1 yang bagian pertama dan kedua pun akan ikut berubah stylingnya. Nah, untuk berikutnya, kita bisa menggunakan cara external style, yaitu memisahkan HTML dengan file CSS-nya. Nah, untuk membuat CSS, kita perlu membuat sebuah file di sini dengan nama index, tapi ekstensinya berbeda, kita beri nama index.css di sini. Nah, lalu apa yang ada di H1 dan P ini, kita akan copy. Tidak akan copy, kita akan cut saja. Kita cut, lalu paste di bagian sini. Dan untuk tag ini kita tidak membutuhkannya, namun kita akan ganti dengan tag link seperti ini. Tag link, kita akan tulis manual saja tag link. Nah, untuk memberi keterangannya, kalau kita akan menampilkan style yang ada di index CSS ini ke index.html ini, kita setidaknya butuh dua atribut. Yang pertama adalah rel. Rel ini sebagai penanda kalau dia ini adalah style sheet ya. Oh, di sini udah ada ya. Di sini sudah ada. Oke, kita bisa hapus yang ini. Kita bisa memberi keterangan link, lalu rel sebagai penanda kalau yang kita ingin import ini adalah sebuah style sheet, lalu href sebagai tempat mengisi alamat dari lokasi filenya ya. Kebetulan antara file index HTML dan index CSS berada di tempat yang sama. Namun jika berbeda, misalnya saya akan menambahkan assets misalnya di sini ya. Assets, lalu index.css ini saya masukkan ke dalam folder asset. Nah, tentunya kita tidak bisa mengakses dengan cara seperti ini. Maka yang perlu kita lakukan adalah kita akan membuat sebuah relative path dengan cara mengetikkan titik lalu garis miring. Nah, di sini akan kelihatan automation kalau ada saran foldernya asset gitu. Kita ketikkan saja sini asset, lalu di sini index.css. Lalu kita save dan kita coba buktikan apakah stylingnya muncul atau masih sama gitu. Nah, masih sama ya. Nah, dan tentu saja untuk styling ini kita tidak hanya berpaku pada styling yang ada di P dan maupun H1,
apapun yang bisa diselektor oleh HTML bisa juga dilakukan di sini, terutama pada elemen dengan atribut kelas dan ID. Misal, saya ingin membuat sebuah div di sini. Div. Di sini saya akan berikan kelas bernama container. Di sini saya pakai emmet ya untuk mempercepatnya. Lalu di sini kita akan bikin juga div dengan nama container2. Lalu di sini saya copy paste di sini. Copy paste dengan kata yang sama, oke. Nah, yang akan kita lakukan adalah kita akan memberikan background yang berbeda antara container 1 dan container 2, di mana container 1 akan berwarna merah, lalu container 2 berwarna biru. Sini kita langsung ambil saja di sini. Untuk kelas, kita perlu mendefinisikannya di CSS dengan karakter titik. Lalu dilanjutkan dengan nama dari si kelasnya. Misalnya container, warna yang kita ingin definisikan adalah warna merah, background color merah, dan juga container2 dengan warna backgroundnya adalah biru. Oke. Jika sudah, silakan save, lalu kita lihat hasilnya. Oke, udah muncul ya, si background merah dan biru. Nah, cuman warnanya ketutupan nih. Di sini kita bisa atur dengan cara memberi color di sini, color merah, color putih gitu ya, biar nggak bertabrakan warnanya. Lalu di sini juga sama, kita berikan warna putih. Oke, kita save. Lalu kita lihat, oh, karena di sini kita sudah definisikan untuk H1 dan P-nya, maka dia tidak bisa di-override ya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita akan mendefinisikan sebuah ID di sini. ID itu harus unik ya. Jadinya dia harus berbeda antara satu dan yang lainnya. Nah, misalnya saya memberikan keterangan di sini container paragraf 1 gitu. Lalu di sini saya akan berikan ID juga yang berbeda, container paragraf 2. Lalu sama juga di sini container paragraf 2, paragraf 1. Terus ini juga sama. Itu paragraf 2. Nah, maka untuk di sini kita implementasikan lagi. Saya akan menghapus ini karena ini tidak berdampak. Nah, di sini kita akan mengambil satu contoh ID yang ada di sini ya. Nah, untuk ID, jika kelas itu titik, maka ID itu menggunakan pagar seperti ini, lalu mengikuti nama dari si ID-nya. Misalnya container, kita balik lagi tadi, container paragraf 1. Paragraf 1. Terus kita berikan color white. Kita save, lalu kita lihat. Oke, maka warnanya akan berubah menjadi putih ya. Putih. Begitupun juga dengan paragraf 2. Misalnya saya mau ganti warnanya menjadi warna putih, warna ungu gitu. Dan ganti, maka di sini akan menjadi warna ungu ya. Atau kita samakan saja ya. White. Gitu. Nah, oke. Tentunya ini balik lagi dengan cara inline style ya. Artinya kita kayak implementasi satu persatu, cuman ini eksternal tapi diimplementasi satu persatu. Nah, kalau misalnya memang teman-teman ingin mengimplementasi apa yang ada di sini, namun bertabrakan dengan yang sudah didefinisikan sebelumnya, teman-teman bisa melakukan seperti ini. Misalnya saya akan komen ini. Nah, lalu di sini saya akan mengetikkan color juga, meskipun dia tidak berhasil, namun di sini kita bisa menambahkan kata kunci untuk melakukan override atau mengindahkan atau tidak memperdulikan rule atau aturan yang sudah kita pasang di P ini. Di sini kita bisa pasangkan saja sini tanda seru, lalu ketikkan important. Jika kita save,
Lalu kita melihat hasilnya di sini. Maka kita perlu menambahkan tag P ya di sini, tag P, anak panah P di sini. Oke. Maka dia sudah berwarna putih gitu. Namun di sini ada bug nih. Di sini ada bug sepertinya kontainer tuh yang diberikan kontainer itu si tag P ini ya. Harusnya yang kita lakukan adalah kontainer to-nya seperti ini. Lalu kita akan copy paste seperti ini. Nah, yang akan kita lakukan adalah kita akan memberikan anak panah seperti ini, lalu P. Nah, lalu kita akan menghapus yang bagian sini. Dan kita lihat lagi hasilnya. Nah, maka hasilnya sudah sesuai yang diinginkan ya. Kita menginginkan warna biru, lalu putih untuk teksnya, tapi bisa di override seperti ini. Gitu. Oke. Tentu saja ID juga bisa kita implementasikan ya. Dan itu dia cara untuk mengimplementasikan CSS pada HTML atau memanggil CSS pada HTML. Dan untuk implementasi CSS, teman-teman bisa mengakses website w3schools.com. Di sini banyak sekali untuk implementasi styling ya. Silakan dicoba satu persatu dan berkreasi di situ. Oke, mungkin itu saja untuk pengenalan HTML style. Sampai jumpa di video berikutnya.